Om Swastiastu. Halo guys, bertemu kembali nih dalam channel Siwa Sakti Pelebur Dosa. Nah, kali ini materi yang saya uraikan atau saya sajikan ini berhubungan tentang bagaimana sih cara menentukan letak pintu pekarangan. Bagaimana cara menentukan letak pintu pekarangan? Karena letak pintu pekarangan sangatlah penting dilaksanakan karena banyak akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ini hampir berhubungan tentang rezeki, kesejahteraan dan kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Bagaimana caranya menentukan letak pintu pekarangan? Nah, mari kita simak. Letak pintu pekarangan, kembali saya jelaskan, sangatlah penting untuk dilaksanakan karena banyak yang akan mempengaruhi kehidupan manusia yang menempati rumah tersebut. Jadi rumah tersebut perlu pintu pekarangan atau pintu gerbang yang spesial sesuai dengan arah mata angin sehingga akan menuaikan rezeki atau berkah yang kita harapkan dari beliau yang di atas. Namun ini merupakan cara yang paling tepat untuk menentukan letak pintu pekarangan karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Saya punya rumah menghadap ke utara, di mana menghadap ke utara itu dengan depan pintunya menghadap ke utara ada pembagian khusus yang perlu dilaksanakan sehingga kita akan banyak membawa rezeki, kebahagiaan dan kenyamanan kita tinggal di rumah tersebut. Jangan asal-asalan membuat pintu pekarangan, pintu gerbang. Karena pintu pekarangan atau pintu gerbang merupakan awal memasuki rezeki dan kesejahteraan kita. Kalau kita awalnya jelek, pasti akan jelek. Kalau kita awalnya baik, pasti awalnya juga baik. Di samping menentukan letak pintu pekarangan, nanti pada saat kita membuat pintu pekarangan, tentunya kita juga berpedoman pada hari yang baik. Karena semua agama punya tradisi kepercayaan sendiri mana hari yang baik yang perlu dilaksanakan. Namun ini cara yang termudah. Ini mungkin jarang yang orang-orang menyajikan menguraikan, namun ini perlu juga dilaksanakan karena saya sudah membuktikan letak pintu pekarangan yang saya lakukan sesuai dengan aturan ini membawa kebahagiaan, dimana kita terhindar dari mara bahaya, penyakit, dan kita akan selalu bahagia bersama anak istri kita sehingga apa yang kita cita-citakan akan memberikan awal yang berkah yang berlimpah-limpah. Untuk itu mari kita lihat. Nah, cara untuk menentukan pintu pekarangan dapat dilakukan dengan cara mengukur panjang pekarangan yang sejajar dengan jalan, lalu dibagi 9. Nah, jadi berapa panjang pekarangan yang akan kita pakai sebagai pintu depannya. Nah, itu ukur dulu pekarangannya, seluas berapa pekarangannya Kalau pekarangannya depannya luas 6 meter, bagi 9 Nah, arah mengukurnya menghadap ke jalan Jadi arah ukurnya menghadap ke jalan. Jadi berapa panjang pekarangan yang mengarah ke depan jalan, itulah yang diukur. Nah, diukur dari kiri ke kanan, misalnya panjangnya 18 cm, lalu kita bagi 9, maka tiap-tiap bagian panjangnya 2 cm. Bagian-bagian itu diberi nomor 1 sampai dengan nomor 9. Dari kiri ke kanan, jadi ada 2 cm yang pertama, 2 cm yang kedua, 2 cm yang ketiga, sampai 2 cm yang ke-9. Sekarang tinggal kita memilih berdasarkan tabel di bawah ini. Jadi saya jelaskan lebih sederhana lagi. Jadi tanah yang menghadap
ke jalan itu berapa panjangnya. Setelah itu kita ukur. Setelah kita ukur itu dibagi 9. Nah, setelah dibagi 9, kita bagi dari bagi 9 ya, dari kita ukur dari kiri ke kanan, kita bagi 9. Nah, seperti contoh, ada tanah yang menghadap ke jalan itu 18 cm. Ini umpama ya. Dibagi dia 9. Jadi ada 2 cm sebanyak 9 kali. Nah, itu yang 9 kali itu kita berikan nomor 1 sampai 9. Nah, cara menentukan pintu pekarangan dapat dilakukan dengan cara mengukur panjang pekarangan sejajar. Nah, sejajar dengan jalan. Ini saya jelaskan lagi dengan ya. Lalu dibagi 9. Arahnya mengukur menghadap ke jalan. Dari kiri ke kanan, misalnya panjangnya 18 cm, lalu dibagi 9. Maka tiap-tiap bagian panjang 2 cm. Bagian-bagian itu diberi nomor 1 sampai 9. Dari kiri ke kanan, jadi ada 2 cm yang pertama, 2 cm yang kedua, 2 cm yang ketiga, sampai 2 cm yang ke-9. Sekarang tinggal kita milih berdasarkan tabel. Nah, ini saya ulang penjelasan yang pertama. Nah, ini contoh ya. Umpama bapak-bapak atau ibu-ibu ya punya pekarangan menghadap ke timur. Nah, jadi menghadap ke timur itu berapa panjang pekarangan tanah yang menghadap ke timur itu? Lalu dibagi 9. Nah, seperti contoh saya tunjukkan ya. Ini umpama. Jadi pekarangannya menghadap ke timur ya. Nah, jadi berarti tanah yang kita ukur berarti dari arah utara ke selatan. Nah, ini ya. Kalau kita menghadap ke timur, jelas kita mengukur tanah dari utara ke selatan. Nah, kita bagi dia. Umpama dia panjangnya 18 cm, kita bagi dia. Ya. Jadi bagi 18 bagi 9 kan dapat 2 dia. Jadi ini 2 cm, ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm dan sampai ke 9 2 cm-nya ya. Nah, kita lihat tabel. Nah, nomor 1 itu berarti sedang. Nah, itu ketentuannya. Kalau 1 itu berarti sedang ya. Jadi banyak mempunyai keturunan. Ya, kalau kita pakai ini boleh, tapi nanti banyak keturunannya tidak bisa menghidupi karena zaman wabah COVID ini susah nyari makan ya. Kita hindari ya. Kemudian 2. Nah, ini ada buruk. Sering menemui kesulitan. Ini harus dihindari juga ya. Ngapain kita buat pintu pekarangan kalau terus menemui kesulitan? Nah, 3 juga buruk. Nah, itu sering mendapat halangan. Nah, jadi apa yang kita lakukan terus untuk halangan, bagaimana bisa mencapainya? Nah, yang 4 ini hijau, berarti diberikan jalan yang terbaik. Itu jadi 4 ini baik, akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, bagi orang-orang yang mau membuat kos, bagi anak sekolah ini bagus untuk pintu gerbangnya. Jadi anak yang tinggal di kos ini akan sering dia mendapat ilmu pengetahuan ya. Jadi apa yang dipelajari pasti akan bisa dia lakukan itu. Apa yang dipelajari pasti dia banyak yang bisa dipahami ya. Yang 5 ini buruk ya. Jadi sering mengalami kematian. Nah, kalau ini kita buat pintu gerbang di angka 5 ini bahaya bagi penghuninya, akan terus dia mati dia. Kasihan dia nanti penghuninya mati. Ya, jadi rumahnya tidak laku nanti kalau dikoskan itu ya. Kemudian 6. Nah, ini 6 baik sekali nih. Ini baik sekali ya, aman, sentosa ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan pasti tercapai. 7 juga baik ini karena warna hijau dia, bisa menjadi kaya ya. Jadi 8 ini buruk, tidak disenangi oleh pejabat. Nah, ini bahaya sekali kalau kita kerja di pemerintahan tidak disenangi oleh pejabat atau atasan kita, susah juga kita itu. Yang 9 buruk. Nah, itulah contoh tanah yang menghadap pintu gerbangnya menghadap ke timur. Jadi kita ukur dari utara ke selatan. Itu yang pertama ya. Lanjut. Jadi umpama sekarang Bapak Ibu mempunyai pekarangan menghadap ke selatan. Nah, tadi menghadap utara pekarangannya. Tadi menghadap ke timur ya. Saya ulang lagi, tadi pekarangannya menghadap ke timur. Bagaimana kalau kita punya tanah menghadap ke selatan? Nah, jadi pasti ada pertanyaan dari saudara. Pak, gimana tanah saya kalau pintu gerbangnya menghadap ke selatan? Nah, ini caranya ya.
Jadi tanahnya diukur dulu berapa panjangnya, dibagi 9 dia. Berapa panjangnya tetap dibagi 9 dia. Itu patokan dia. Jadi tanah yang diukur menghadap ke selatan jelas diukur dari timur ke barat ya. Karena dia menghadap ke selatan. Nah, kemudian isi nomor dia. Karena sudah dibagi 9, isi nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 ya. Nah, sekarang kita perhatikan tabel. Kalau kita membuat pintu gerbang di nomor 1, jelas buruk dia. Sering berbuat salah. Sering berbuat salah ya. Kalau 2, ini sedang, akan mendapat orang perempuan. Wah, nanti kawin lagi nanti terus. Kalau ibu-ibu punya suami membuat pekarangan di nomor 2 ini, bahaya kan kawin terus nanti suaminya. Kasihan nanti menangis lagi, menangis kayak di film-film sinetron dia. Ya. Kalau nomor 3, ya baik sekali ini rezekinya banyak sekali ini ya. Banyak rezeki ini. Nah, yang keempat juga baik. Apa yang dicita-citakan akan selalu berhasil. Dan 5, ya baik juga ini. Hidup berkecukupan. Nah, ini 6 buruk ini harus dihindari. Mengapa ini? Kalau membuat pintu gerbang di angka 6 ini akan sering menemui kesulitan. 7 juga buruk. Sering berselisih dan bimbang. Ya. Nah, 8 ini baik sekali ini. Pintu gerbangnya 8, aman, sentosa. Nah, ke-9 ini buruk. Sering kehilangan nanti kalau kita membuat pintu gerbang di angka 9 ini akan rumah kita sering kecurian. Ya. Bisa kecurian harta benda dan kecurian istrinya ya nanti ya. Ini harus dihindari ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya, kita pelajari lebih awal apa yang kita miliki, kita usahakan yang terbaik ya. Kemudian bagaimana kalau pekarangan kita menghadap ke barat? Pasti ada pertanyaan begitu ya. Ya, coba kita renungkan. Pak, kalau gimana pekarangan saya kalau menghadap ke barat? Apa yang saya lakukan? Ya sama juga. Tentunya pekarangannya yang menghadap ke jalan itu ya, yang menghadap ke barat, di sisi jalan itu diukur lagi ya. Berapa panjangnya tetap dibagi 9. Setelah dibagi 9 dikasih nomor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya. Jadi kita ukur dari selatan ke utara ya. Bagi 9. Nah, lihat sekarang tabelnya. Kalau angka 1 buruk ini, tidak usah bikin pintu pekarangan di angka 1. Nanti sering sakit ya. Jadi kita yang menghuni rumah itu kan sering sakit, giliran deh sakitnya, susah ya nyari makan nanti. Kalau 2 sedang, ini juga dihindari lah, sering kedatangan tamu. Kalau rumah sering kedatangan tamu, kita habis nanti sembako kita di rumah, kopi, beras itu karena kedatangan tamu. Terus kita kalau enggak kasih makan tamunya salah. Kalau dikasih makan, jika kita akan kekurangan terus ini, masa tamu terus datang ya. Biasanya rezeki yang datang terus ya. Kalau nomor 3, ini sedang. Ini banyak punya anak, nanti susah kalau punya anak banyak nih. Nggak bisa ngasih makan di zaman wabah COVID ini, 19 ini susah nyari makan ya. Ya, karena kita sudah punya prinsip bahwa kita harus KB ya, keluarga berencana. Berencana artinya keluarga kita yang berencana sesuai dengan kemampuan kita. Nanti kita terus bikin anak, susah nyari makannya nanti ya. Kalau 4 ini buruk, dikalahkan istri nanti. Karena sang suami bikin pintu gerbang di angka 4 ini kan terus kalahkan istri nih. Istrinya semena-mena selingkuhan ya, wih susah nih bagi bapak-bapak dan gini ya. Bagi yang kaum laki-laki yang mau kawin ya, ini dari kalau punya mau bikin rumah ya, bikin rumah pintu pekarangan ya. Yang nah ini kelima juga buruk, sering kehilangan. Ini jangan bikin pintu gerbang di sini, kehilangan terus nanti. Kehilangan terus, wih susah ini kalau kehilangan terus ini. Nggak bisa makan nanti, punya dikit dah hilang dikit ya. Nah, pintu pekarangan ke-6. Nah, nomor 6 ini baik sekali, hidupnya senang. Jadi apa yang dicitakan pasti tercapai dan bisa memiliki banyak kekayaan. 7 juga baik sekali, aman sentosa. Jadi apa yang dipikirkan dan diperbuat pasti berhasil, dan apa yang dicitakan pasti dia bisa miliki. Yang ke-8 juga baik sekali, aman sentosa. Kalau 9, waduh ini buruk sekali. Nanti hidupnya terus menderita ini,
tidak akan putus-putus penderitaannya nanti ya penghuninya ya. Ini kasihan sekali ini. Kalau bapak-bapak yang bikin rumah, ibu bikin rumah sini menghadap ke barat nih, ini perlu diperhatikan nih tabel ini ya. Ya, demi kesejahteraan kita bersama ya. Karena ada pengaruhnya ya. Ya. Nah, gimana kalau kita punya pekarangan menghadap ke utara? Nah, seperti tadi, ini contoh rumah saya yang saya buat, itu pekarangannya menghadap utara. Nah, tentunya caranya tetap berapa panjang pekarang kita yang menghadap ke utara itu, ukur dari barat ke timur. Ukur dari barat ke timur ya. Ini dari barat ke timur ya. Nah, ini ukur dari barat ke timur. Ya, menghadap ke utara ya. Nah, ini contoh nih yang menghadap ke utara ya. Ini contoh ya, ini ya contoh sini. Ya, menghadap utara ya. Saya jelaskan lagi. Nah, tetap berapa panjang pekarangannya itu dibagi 9. Nah, ini 9 ya. Jadi tetap dibagi 9. Jadi yang pertama, ini buruk sekali ini. Nggak usah pakai pintu gerbang di nomor 1 karena sering mendapat harta yang tidak halal. Ini bahaya sekali ini. Memang sih tidak halal tuh cepat datang tapi nanti dosa kita ya. Nah, ini yang kedua tuh bagus, baik bisa menjadi kaya. Nah, ini bagus sekali, bisa menjadi kaya. Kemudian bertiga sedang nih, banyak punya anak, ini bagus sekali juga ini ya. Yang keempat disegani, nah disegani orang ya. Yang kelima buruk, ini bahaya, ini buruk. 5 buruk ya, bahaya, sering mendapat kesulitan. Yang keenam baik juga ya, bisa menjadi kaya. Yang ketujuh sedang, bisa kaya karena istri. Yang kedelapan buruk, sering mendapat kesusahan dari orang lain. Yang kesembilan buruk, sering sakit-sakitan. Nah, ini harus dihindari ya. Ini contoh pekarangan saya nih. Saya pintu gerbangnya di angka 2, 3, dan 4. Nah, saya sudah jalani dan aman-aman sentosa. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya ceritakan berhasil ya. Astungkara, seperti istilah Bali, Astungkara, istilah Bali. Semoga apa yang kita jalan berhasil. Alhamdulillah bagi yang agama Muslim, alhamdulillah. Nah, bagi yang agama Kristen, salam sejahtera, semoga sejahtera terus. Kalau agama Buddha, namo buddhaya, semoga kita damai dan nyaman ya. Nah, jadi itu tentang penjelasan pekarangan menghadap utara ya. Letak pintu pekarangan menghadap utara ya. Kita lanjut. Nah, jadi demikianlah uraian saya tentang cara menentukan letak pintu pekarangan sesuai dengan arah mata angin, sesuai dengan pekarangan kita menghadap kemana, dan sesuaikan dengan tabel yang ada dengan cara panjang pekarangan yang menghadap ke jalan itu dibagi 9 dan cocokkan dengan tabel yang ada. Sehingga apa yang kita harapkan selama menempati tanah dan rumah tersebut, kita menjadi sejahtera. Jadi semoga Hyang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yesus, Sang Buddha memberkati kita ya. Ini data ini saya ambil dari kalender Bali ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jika sajian saya, video saya ini bermanfaat bagi Anda, pemirsa atau penonton dan para YouTuber yang sedang menonton, saya harapkan kalau memang ini bermanfaat, mohon di subscribe, di like yang banyak ya, dan bisa disampaikan pada saudara-saudaranya
yang akan membuat rumah dan yang akan membuat pintu pekarangan, sehingga kita mempunyai saudara bisa aman, sejahtera, dan sentosa hidupnya. Ya, jadi kita berbagi pengetahuan tentang letak pintu pekarangan untuk memperoleh pahala dari beliau yang di atas. Ya, karena kita orang beragama, semua berharap beliau pasti akan memberikan berkahnya, karena kita membagi-bagi pengetahuan yang sangat berguna bagi kita semua, ya, baik yang muda, yang sudah tua, yang sudah punya rumah, atau yang belum punya rumah, atau yang akan membuat rumah, bisa dimanfaatkan ini video ini sehingga membawa berkah bagi kita semua. Bagi saya yang membagikan pengetahuan ini, saya berharap semoga bapak-bapak yang menonton video ini diberikan berkah sehingga bisa dimanfaatkan video ini, dan saya juga mendapat berkah sehingga subscribe saya maupun like saya bertambah, sehingga saya bisa memperoleh penghasilan tambahan dari YouTuber ini. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om.